Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, materi kita kali ini adalah bioteknologi. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya bioteknologi? Jadi bioteknologi itu adalah gabungan dari biologi dan teknologi, itu ya. Merupakan dua kata yang digabungkan jadi satu, namanya bioteknologi. Tapi apa ya kira-kira maknanya bioteknologi? Nah, bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, makhluk hidup yang digunakan ini bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Tipe bioteknologi dibagi jadi dua, ada yang namanya bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini disebut juga prosesnya namanya fermentasi. Cara ini telah dilakukan sejak 7.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi loh. Udah lama banget ya. Pada buku Food Biotechnology disebutkan bangsa Irak membuat keju dengan memfermentasikan susu sapi. Nah, ini sudah mereka lakukan dari sekitar tahun 6.000-an sebelum Masehi. Jadi udah lama banget nih. Sementara di Indonesia, nenek moyang kita juga melakukan fermentasi loh. Nah, nenek moyang kita melakukan fermentasi terhadap kacang kedelai sehingga menghasilkan tempe. Jadi, tempe adalah makanan khas Indonesia. Sementara penemuan bioteknologi modern ini diawali dengan ditemukannya struktur ganda DNA. Nah, sehingga di tahun 1973, rekayasa genetika berhasil dilakukan untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita cek yuk perbedaan bioteknologi konvensional atau tradisional dengan yang modern. Pada bioteknologi konvensional atau tradisional, mikroorganisme digunakan secara langsung. Tapi pada bioteknologi modern digunakannya tidak secara langsung nih. Kemudian yang konvensional, alat dan metodenya masih sederhana. Sementara modern, alatnya modern, kemudian metodenya juga lebih rumit. Proses pada konvensional ini disebutnya fermentasi, sementara pada modern prosesnya banyak nih atau metodenya banyak. Ada melalui kultur jaringan, rekayasa genetika, cloning, inseminasi buatan atau kawin suntik, bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Nah, bioteknologi konvensional atau tradisional ini produknya banyak nih. Biasa digunakan pada produk pangan yaitu keju, yogurt, kecap, tempe, tape, oncom, roti, nata de coco. Sementara produk bioteknologi modern ini salah satunya ada yang namanya hormon insulin. Ini digunakan pada penderita diabetes, kemudian tanaman dan hewan transgenik ya hasil dari rekayasa genetika. Ada juga domba doli hasil dari cloning. Kemudian juga vaksin. Nah, sekarang kita cek pada bioteknologi konvensional tadi disebutkan prosesnya adalah fermentasi. Nah, proses fermentasi ini membutuhkan mikroorganisme. Tuh ya, kita cek yuk. Pertama, pada pembuatan tempe ini dibutuhkan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kemudian pada pembuatan oncom yang dibutuhkan adalah jamur Neorospora crassa. Pada pembuatan kecap yang dibutuhkan jamur Aspergillus wenti. Nah, semua ini tempe, oncom, kecap, bahan bakunya adalah kacang kedelai. Baik, jadi kacang kedelai dengan pemberian dari mikroorganisme tertentu ya dihasilkanlah fermentasi tempe ataupun oncom ataupun kecap. Kemudian selanjutnya
Pada pembuatan keju, kita membutuhkan bakteri namanya Lactobacillus lactis. Pada pembuatan yogurt, bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian pada pembuatan mentega, bakterinya Leuconostoc dextranicum. Nah, bahan bakunya adalah susu. Nah, selanjutnya adalah roti. Ini membutuhkan jamur Saccharomyces cerevisiae, tape juga Saccharomyces cerevisiae, dan ada nata de coco. Bakterinya Acetobacter psilinum. Nah, pada pembuatan roti, bahan bakunya adalah tepung. Pada pembuatan tape, bahan bakunya singkong. Sementara nata de coco, bahan bakunya adalah air kelapa. Oke, itu adalah mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi konvensional. Sekarang kita bahas teknik bioteknologi modern. Tadi ada banyak ya. Kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah kultur jaringan. Di kultur jaringan ini adalah suatu bioteknologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium. Nah, kelebihannya bisa menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah yang banyak dan cepat, kemudian memiliki sifat yang persis sama seperti induknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang unggul atau tanaman yang unggul, maka kita juga ambilnya dari sel dari induk yang unggul juga. Kemudian bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit ya, karena bibit ini ditumbuhkan di media buatan di laboratorium yang itu steril, jadi terbebas dari penyakit atau hama. Kemudian juga tidak tergantung pada musim tertentu, artinya bisa kita tanam kapanpun. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rekombinasi gen atau DNA rekombinan. Nah, ini adalah teknik bioteknologi dengan cara menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat yang baru. Jadi gennya disisipkan nih seperti di gambar di bawah ini ya. Tuh. Nah, disisipkan sehingga didapatkanlah individu dengan sifat yang baru. Oke, ini rekayasa gen seperti ini banyak terjadi. Nah, salah satunya misalkan ketika ingin mendapatkan sapi dengan daging yang banyak, nah bisa melalui teknik DNA ini. Oke, kemudian ada buah yang dikombinasikan, misalkan buah jeruk dengan pepaya. Nah, ini bisa disisipkan sehingga akhirnya mendapatkan individu buah yang baru. Nah, pada pembuatan hormon insulin contohnya kalau di teknik ini bisa digunakan untuk pembuatan insulin atau tanaman dan hewan transgenik juga bagian dari teknik ini ya. Berikutnya yang ketiga adalah cloning. Nah, cloning atau disebut juga pencangkokan inti sel. Jadi ini teknik menggandakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Oke, jadi dicangkok inti selnya. Nah, ini pernah dilakukan dan berhasil sehingga dinamakanlah domba doli hasil cloning. Tapi umur domba doli ini tidak lama, tuh ya. Jadi ini masih ada kekurangannya pada tahap cloning ini. Oke, sekarang kita cek. Dari sekian banyak tadi bioteknologi, manfaatnya kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah meningkatkan gizi hasil pangan. Kemudian juga meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan terhadap penyakit. Dapat dihasilkan tumbuhan secara cepat dan banyak ya, tadi melalui kultur jaringan misalkan. Kemudian memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak. Nah, ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menghasilkan daging yang banyak dan cepat, ini juga sama. Meningkatkan ketahanan hewan ternak terhadap penyakit, ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia, buta warna, menyembuhkan penyakit tertentu seperti diabetes, cacar, dan lain-lain melalui penemuan vaksin dan hormon insulin misalkan. Kemudian juga meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat melalui tereduksinya zat pencemar. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Happy adalah kata yang bermuara pada rasa, di mana ujungnya kita yang tentukan. Karenanya, jangan persulit ia pada batasan yang belum mampu dijangkau. Bahagia itu sederhana. Kelas IPA, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.